Artinya mereka harusnya tahu, punya data di tempat mereka itu ada berapa pendidikan agama atau pesantren, harusnya tahu ya. Nggak tahu, bahkan di tingkat sampai di tingkat desa juga kan ada namanya kalau tidak salah P3MN atau KUA misalnya seperti itu ya. Yang berarti mereka ini nggak kerja ya. Itu yang KPAI harus mendorong mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ahmad Sofyan dalam Law and Justice Channel ya. Sahabat hukum pidana, saya kedatangan tamu ini ya. Namanya Misran Lubis ya. Kalau saya panggil dan teman-teman manggil itu Bang Misran atau Bang Lubis. Gimana nih Bang hari ini kabarnya? Lebih sering Bang Lubis sebenarnya. Bang Lubis ya. Kayaknya karakter Lubisnya lebih menonjol itu ya daripada Misrannya. Gimana nih Bang pagi ini? Alhamdulillah sehat Bang Sofyan, kawan lama meskipun jarang ketemu offline ya, tapi secara online kita sering ketemu gitu ya. Alhamdulillah saya ini sedang ya ketemu beberapa kawan-kawan lah gitu untuk diskusi tetap masalah anak. Dan alhamdulillah sehat-sehat selalu. Semoga Bang juga begitu. Iya, walaupun sehat, tapi ini kok masalah anak ini nggak tuntas-tuntas nih. Saya tahu betul nih Bang Lubis ini sahabat hukum pidana, pengalamannya dalam bidang mengadvokasi masalah-masalah anak di Sumatera Utara dan di tingkat nasional itu udah lebih dari 20 tahun. Jadi saya ingin juga dapat pandangan beliau, ini kok masalah anak sejak ada Undang-Undang Pelindungan Anak 2002 kok nggak tuntas dan malah makin marak kesannya, terutama kasus-kasus seksualitas pada anak. Gimana Bang Misan sebetulnya masalah ini kalau Abang lihat dari perspektif Abang? Ya, undang-undang itu kan menurut saya, meskipun saya bukan ahli hukum ya, tapi kan itu hanya salah satu struktur dari sebuah perlindungan gitu. Jadi bukan kemudian ketika ada undang-undang, meskipun ada undang-undang isinya sangat tegas, pasalnya sangat berat, tetapi belum tentu dia akan efektif dalam menangani, menyelesaikan atau bahkan mengeliminasi sebuah masalah di satu wilayah negara misalnya seperti itu. Karena setelah undang-undang kan bagaimana kemudian struktur kelembagaan yang dibangun oleh negara itu, lalu kemudian kultur yang dibangun untuk mengimplementasikan undang-undang ini, misalnya seperti itu. Iya, jadi itu kompleks gitu. Iya betul. Ini kan misalnya gini ya, ini kemarin itu kan heboh itu putusan Pengadilan Negeri Bandung. Ya, saya baca itu. Ada yang bilang itu perkosaan terhadap santri, ada yang bilang itu persetubuhan dengan kekerasan. Hukumannya kan seumur hidup. Itu gimana sih? Kok bisa hakim menjatuhkan seumur hidup padahal dituntut mati itu? Ya, mungkin karena Indonesia sebenarnya kan memang masih menganut ya Bang, hukuman mati untuk pelaku pidana berat ya, dalam beberapa kasus pidana berat. Tapi memang Indonesia juga punya komitmen terhadap instrumen-instrumen global human rights. Jadi memang ini akan jadi pertimbangan tentunya oleh hakim. Namun yang perlu kita lakukan, misalnya saya hanya belajar dari beberapa negara lain yang tidak menerapkan hukuman mati, tapi kemudian maksimal betul dalam menghukum kejahatan-kejahatan berat, terutama kejahatan-kejahatan seksual terhadap anak ya. Saya mendengar putusan misalnya ada yang sampai 250 tahun ya, ada yang 300 tahun. Saya malah berpandangan yang seperti itu. Jangan kita terlalu melihat antara hukuman mati dianggap bagian dari perdebatan panjang yang nggak akan selesai di Indonesia. Ya kita cari solusi lain, tidak harus menghukum mati seseorang misalnya begitu, tapi hukuman yang diberikannya benar-benar tidak akan lagi bisa membuat dia hidup dalam ruang yang bebas gitu. Kalau hukuman seumur hidup menurut saya katakanlah umur dia mungkin 30-an ya, 34 misalnya begitu. Dan dia masih punya kesempatan nanti pada umur 68 andaikan panjang umur sampai ke sana untuk hidup kan begitu. Ya. Maksud saya masih menikmatin suasana di ruang bebas begitu kan, dan itu tidak pasti akan memberikan rasa trauma buat korban dan juga masyarakat secara umum gitu. Nah, kan dia juga hakim juga membebankan restitusi kepada Kementerian Pemberdayaan dan Pelindungan Anak.
kalau nggak silap 331 juta Ya. untuk 12 orang korban. Itu gimana ya? Kenapa restitusi itu dibebankan kepada negara bukan kepada pelaku? Walaupun dari sisi undang-undang, kalau orang yang udah dihukum seumur hidup nggak boleh lagi ada pidana tambahan. Tapi menyerahkan beban Ya. itu kepada kementerian gimana ya menurut Abang? Kan undang-undang itu dilihat dari ada aspek legal formal, ada aspek sosial juga ya. Sebenarnya undang-undang hukum itu kan tidak kacamata kuda ya, menurut saya seperti itu. Memang saya nggak tahu persis bahwa ada pertimbangan seperti itu di dalam konteks hukum formal. Kalau orang sudah dihukum seumur hidup tidak lagi diberikan oleh hukuman tambahan dan sebagainya. Tetapi secara sosial dan juga secara psikologis ini bagi saya sebagai pelindungan anak makin aneh gitu kan, makin aneh dalam konteks memberikan kejahatannya dilakukan oleh seseorang, tapi kemudian yang membayar katakanlah dampak ya kan, ini kan bagian dari dampak gitu kan. Restitusi itu kan adalah konsekuensi dari sebuah kejahatan yang dilakukan. Yang melakukan kejahatan si A, lalu kemudian yang akan membayarnya adalah si B. Kecuali itu terjadi pada anak ya, misalnya anak yang melakukan kejahatan, lalu restitusinya itu kan pasti kepada orang tua sebagai pihak yang bertanggung jawab. Itu wajar saja kalau yang seperti itu. Tapi kalau kemudian ke negara dan CQ Kementerian Pemberdayaan Perempuan, ini bagaimana dengan nanti kalau ada kasus-kasus kejahatan lain akan mengalami hal yang sama, maka uang negara habis untuk membayar dampak dari sebuah kejahatan yang dilakukan orang lain gitu. Itu yang menurut saya harus jadi perspektif jangka panjang, jangan hanya dilihat sebagai hal yang jangka pendek. Nanti kan biasanya kan kalau hukum satu sudah pernah diputuskan, itu biasanya akan jadi presiden begitu ya. Itu kan bisa saja begitu ya, akan terjadi gitu kan. Ini tapi saya secara penggiat melihatnya ini satu kejanggalan menurut saya. Padahal si Heri Wirawan itu terdakwa yang diponis seumur hidup itu kan dia punya harta berlimpah. Kadang-kadang hubungan seksualnya itu dilakukan di hotel, di apartemen. Jadi masyarakat kadang ngelihatnya aneh, kok negara dia ada uang, kok ada harta. Itu gimana? Ya, dia sudah berpuluh-puluh tahun mengelola sebuah institusi pendidikan yang tidak kecil juga, artinya punya aset, punya bangunan, meskipun hakim mengatakan itu tidak bisa disita dan sebagainya, tetapi itu kan secara fakta itu adalah aset si pelaku juga begitu loh, dan harusnya dijadikan sebuah penghitungan secara kolektif gitu loh. Jadi intinya Bang Misan lebih setuju hukumnya itu diubah ya untuk kejahatan-kejahatan seksual ya, artinya walaupun hukuman seumur hidup harusnya restitusi masih boleh dibebankan ya, jadi jangan mengacu kepada hukum pidana umum ya. Dan rasa keadilan masyarakat lebih lebih terpenuhi dibandingkan keputusan itu ya. Ya, beberapa hukuman lain yang sudah kita sepakati secara konstitusi ya, ada pengesahan Perpu nomor 16 tahun 2017, di mana ada hukuman tambahan termasuk misalnya kebiri kimia, kemudian data, itu kan semua sepertinya dianulir kan oleh majelis hakim gitu kan. Lalu bagaimana kemudian dampak dari kita menguatkan ya kerja-kerja keras kita ya, mau masyarakat termasuk DPR termasuk presiden menguatkan sistem hukumnya, lalu kemudian putusan-putusan akan tetap terjadi seperti ini. Iya, jadi ya sahabat hukum pidana, ini kan saat ini sedang ada proses seleksi terhadap Komisi Perlindungan Anak Indonesia ya. Dan saya tahu juga ini Bang Misan salah satu kandidat dari 36 yang sudah lolos di Pansel. Amin. Ya, mudah-mudahan beliau bisa ikut dalam proses selanjutnya dan terpilih sebagai komisioner. Insyaallah. Dan gimana Bang Misan sebenarnya positioning KPAI ini ya di mata Bang Misan, serta bagaimana peran strategis dia dalam melindungi, mencegah, dan menghapuskan praktek-praktek kekerasan dan eksploitasi seksual anak di masa depan. Dan saat ini tentunya gimana posisi KPAI itu? Supaya tahu nih, sahabat-sahabat hukum pidana banyak yang nggak tahu apa sih KPAI itu, karena ada KPAI, ada Komnas Perlindungan Anak. Sebenarnya yang disebut dalam undang-undang itu yang mana sih? Ya, harus kita ketahui bahwa
sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Ya. tentang perlindungan anak, itu pada tahun 2020. Sambil ngopi nih ya sahabat ya. Ya, ini sudah siap juga kopinya. Tahun 2002 itu kan kelembagaan yang mendukung untuk implementasi Konvensi Hak Anak di Indonesia adalah Iya, Komisi iya. Nasional Perlindungan Anak atau disingkat dengan Komnas PA. Itu setelah Presiden mengesahkan atau meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui peraturan Presiden Kepres ya, keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990. Tetapi setelah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Anak pada tahun 2022, kelembagaan untuk penyelenggaraan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak itu berubah namanya menjadi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Oke. atau KPAI. Lalu KPAI. bagaimana dengan Komnas PA? Ya itu secara legal kelembagaan negara itu sudah selesai. Lalu kemudian ada teman-teman yang itu tetap menjadikan sebuah institusi, itu hal yang berbeda begitu. Ya, ya, ya. Jadi sekarang secara undang-undang adalah komisi yang dimiliki ya, bukan diakui, maksudnya dimiliki oleh negara, lembaga independen untuk pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak adalah KPAI. Itu, dan ini memang dalam konteks struktur kelembagaan dengan lembaga negara ya memang harus terus diperkuat positioningnya. Tetapi dengan keberadaannya saat ini tentu ini punya fungsi yang strategis gitu kan, karena kelembagaan independen ini bisa mengkoordinasikan, itu satu ya yang paling kuat ya, mengawasi dan sekaligus mengkoordinasikan dan memberikan masukan terhadap institusi penyelenggaraan negara lainnya, jadi kementerian, lembaga, kepolisian, Mahkamah Agung, itu KPAI punya punya peran untuk mengkoordinasikan karena memang perlindungan anak ini kan harus lintas institusi begitu, Ya, karena ada banyak ruang yang kadang-kadang tidak terkoordinasikan. Itu fungsi strategis sekali. Yang kedua adalah ya memediasi masalah-masalah yang terjadi di masyarakat gitu, karena terkait dia mediator juga ya. ya, jadi apakah kaitan dengan perebutan hak asuh Ya, 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 kemudian ya. juga mungkin ada kebuntuan dalam penyelenggaraan perlindungan anak, misalnya anak yang berkonflik dengan hukum di Jadi bawah masyarakat usia. bisa melapor ke KPAI untuk Ya, menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan perebutan perselisihan anak ya. ya, tentu. Jadi KPAI itu juga menerima pengaduan, bahkan ada pengaduan online itu sudah tersedia itu kalau di KPAI. Ini yang sebenarnya perlu diperkuat adalah memang bagaimana pertama KPAI ini dikenal betul oleh kelompok-kelompok masyarakat sampai pada tingkat grassroots seperti itu kan. Kemudian juga digunakan dan dimanfaatkan kelembagaan ini oleh masyarakat secara luas begitu, sehingga fungsinya ya, perannya sebagai lembaga independen ini semakin maksimal di tingkat masyarakat, dan juga di tingkat, kan ada salah satu juga yang ditambahkan dalam tugas dan fungsi KPAI itu adalah termasuk berkoordinasi atau mengkoordinasikan lembaga-lembaga masyarakat tentang perlindungan anak, artinya LSM, Ormas dan sebagainya. Ini juga bagian dari mitra strategis KPAI itu. Jadi KPAI itu tidak lembaga sendiri independen, tapi tidak bekerja sendiri gitu. Dia ada lembaga-lembaga negara, kementerian, ada lembaga masyarakat, tapi juga ada kelompok-kelompok masyarakat yang harus terus dikoordinasikan. Kalau kaitannya dengan kekerasan seksual yang lagi marak, ada pesantren, ada lembaga agama, kira-kira kalau kita melihat KPAI secara institusional seperti yang disampaikan Bang Misan tadi, dia adalah lembaga independen dibentuk oleh negara dalam rangka mengawal perlindungan anak. Nah, kalau kita posisikan dia dalam kasus-kasus atau konteks kekerasan seksual, bagaimanakah KPAI bisa memastikan ya persoalan-persoalan kekerasan seksual itu bisa hapus dari muka bumi Indonesia ini? Ya, salah satu yang saya tawarkan dalam makalah dalam kontestan atau pencalonan KPAI ini adalah penguatan penyelenggaraan perlindungan anak melalui pendekatan sosiokultural. Oh, apa itu, Bang? Ya, selama ini kan kita sudah cukup kuat dalam pendekatan struktural ya, artinya
kelembagaan mulai dari undang-undangnya sampai kemudian kelembagaan itu kementerian banyak membuat lembaga-lembaga yang namanya Puspaga, kemudian di kepolisian juga sudah semakin kuat adanya PPA dan sebagainya, di dinas diperkuat adanya P2 TP2. Ini kan kelembagaan struktural gitu ya. Nah, yang saya maksud diperkuat adalah yang pendekatan sosiokultural ini adalah bahwa masyarakat kita Indonesia ini kan masih cukup kuat dalam konteks pengimplementasian adat budaya di daerah, misalnya seperti itu. Kemudian juga nilai-nilai keagamaan dan secara umum atau secara prinsip maksud kita bahwa nilai-nilai agama yang dianut oleh bangsa Indonesia, apapun agamanya, kemudian juga nilai-nilai dalam adat dan budaya itu kan pada dasarnya tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan anak begitu. Nah, saya ingin bagaimana tiga pendekatan dari hukum normatif, kemudian adat budaya, nilai-nilai budaya maksud kita, kemudian nilai-nilai agama ini diterapkan secara bersamaan melalui sebuah pendekatan baru di tingkat masyarakat gitu. Ya, misalnya ya kita pengalaman ya tadi Abang sebutkan saya pengalaman banyak dengan sejak awal ya dengan PKPA misalnya di Nias. Di Nias itu kan ada musyawarah adat dalam menyelesaikan perkara, dulu namanya dengan istilah Vondrake yang kita sebut ya Vondrake. Nah, saya melihat ini pendekatan yang sangat bagus karena masyarakat kemudian akan mendengar bagaimana sistem musyawarah adat itu berjalan. Lalu Indonesia punya yang namanya pendekatan diversi dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Yang itu juga menggunakan pendekatan musyawarah. Dengan melibatkan A, B, C, D, ada polisian dan sebagainya. Nah, daripada kita kemudian membuat sebuah wadah baru untuk musyawarah yang belum tentu masyarakat akan punya ownership gitu. Kenapa tidak kemudian mekanisme Vondrake ini kita gunakan, tapi substansinya kita selaraskan gitu kan antara ada nilai-nilai yang ada di dalam budaya masyarakat di Nias ini dengan norma-norma hukum positif kita, misalnya seperti itu. Tapi gimana nih? Itu kan kekerasannya ada di dalam pesantren. Masyarakat itu nggak bisa masuk mengawasin. Itu gimana ya di dalam kekerasan itu ada tidak di dalam komunitas, tapi dalam institusional. Nah, institusional ini kan di situ ada penguasanya, ada kiainya, ada gurunya. Nah, sementara pelakunya atau aktornya adalah dia dan masyarakat nggak tahu itu di dalam ada kejadian-kejadian seperti itu. Itu gimana kalau kita kaitkan dengan pendekatan sosiokultural tadi itu? Ya, pertama harus membangun kesadaran dulu bahwa institusi pendidikan apapun namanya itu tidak ada yang bentuknya eksklusif. Ya, yang namanya institusi yang mengundang publik ya, kan ini kan mengundang publik artinya anak-anak mendaftar dan sebagainya. Itu kan kemudian harus menjadi ruang publik, meskipun dalam ruang publik ini tentu ada hal-hal yang diatur di dalamnya tidak sama semua perlakuannya. Pesantren misalnya orang boleh masuk dengan syarat misalnya ya ada ketentuan-ketentuan, tapi tidak boleh kemudian menjadikan satu lembaga eksklusif. Itu satu yang harus sehingga orang bisa terlibat. Lalu bagaimana mekanisme pengawasan bagaimana asrama dan sebagainya. Kita pernah mengikuti satu dialog yang di dalamnya diundanglah dari Kementerian Keagamaan yang mengawasi pesantren. Sistem pengawasan ini sebenarnya terhadap pesantren itu juga sudah ada dalam regulasi di Kementerian Keagamaan. Ada reguler monitoring, ada pertemuan dan sebagainya yang dilakukan. Tetapi persoalannya adalah orangnya yang terbatas di tingkat kementerian gitu ya. Untuk mengawasi dengan jumlah pesantren yang cukup banyak, jumlah orang di sumber dayanya terbatas. Nah, di sini menurut pandangan saya tentang sosiokultural, pendekatan sosiokultural itu dilakukan gitu. Mereka bisa dilibatkan seperti Kementerian PPPA misalnya ya. Itu untuk mencegah, meminimalisir, melaporkan adanya kejahatan terhadap anak di tingkat masyarakat. KPPA misalnya membentuk PATBM, itu kan unsur-unsur masyarakat, tapi mereka dilatih, dilegalkan, dilindungi, gitu ya. Itu kan bisa misalnya. Jadi di sistem ini juga bisa dilakukan misalnya oleh Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama harusnya juga melakukan pengawasan secara reguler ya.
Iya, pada iya. pendidikan pesantren itu ya. Iya, tidak harus kalau kekurangan personil, kekurangan sumber daya di tingkat institusinya, tidak kemudian membatasin untuk tidak menjangkau. Iya, kan Tapi Kementerian Agama itu ada kanwil-kanwilnya kalau nggak salah ya. ada kantor wilayah, ada Iya, kantor tingkat kabupaten kota, gitu ya. artinya mereka harusnya tahu punya data di tempat mereka itu Ya, ada berapa pendidikan agama atau pesantren harusnya tahu ya. nggak Benar tahu. nggak sih? Bahkan di tingkat sampai di tingkat desa juga kan ada namanya kalau tidak salah P3MN atau KUA misalnya seperti itu ya. Ah, Yang berarti mereka ini nggak kerja ya. Itu yang KPAI harus mendorong mereka juga saya, nggak sih? bisa saja saya pikir belum diberi kewenangan. Oh, oke oke. Artinya mereka pasti bekerja, tapi Pasti bekerja pekerjaan ya. mereka mungkin Ya, seperti KUA representatif institusi ya. Kementerian Agama di tingkat desa, di tingkat kelurahan, Hmm. mungkin selama ini ya barangkali lebih dikenal Jadi sebagai mereka belum ada kewenangan untuk melakukan bisa jadi monitoring seperti di itu. lembaga-lembaga pendidikan agama itu ya. Nah, itu maksud saya Ya. banyak apa namanya banyak resource yang bisa dimanfaatkan untuk Ya, ya, berperan, termasuk ya. termasuk kan ada juga kenapa tidak kerjasama misalnya dengan ormas, ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Oh. Ulama, ada Al-Wasliyah yang juga pimpinan-pimpinannya kan organisasinya kan sampai di tingkat ini. Kalau itu dimaksimalkan mungkin bisa ya terjadi Nah, pencegahan kekerasan seksual anak di pesantren-pesantren. ya, itu yang saya katakan tadi bahwa Ya, ya. penegakan hukum, penegakan regulasi yang sudah kita buat itu tidak hanya bisa pendekatan struktural saja, Ah, tapi betul. juga pendekatan kultural ini menjadi sangat penting juga kan gitu kan. Ya, Karena ya. supaya Wah. menjadi kita bayangkan ya misalnya di beberapa negara maju yang kultur perlindungan anaknya sudah bagus misalnya Ya, begitu kan. ya, betul, Dia betul. melihat satu kondisi di jalan ada anak yang barangkali orang tuanya melakukan kekerasan, dia bisa cepat kan walaupun tidak langsung menegur mungkin takut tapi langsung ada cepat informasi dia sampaikan ke link mana begitu. Itu kan kesadaran Ya, yang menarik. dibangun begitu ya di tingkat masyarakat misalnya seperti itu. Ya, jadi sahabat hukum pidana menarik ini gagasan misalnya nih. Ya, Bang Lubis lah ya kita Ya, panggil. ya. Jadi dengan memanfaatkan kaki-kaki dari Kementerian Agama yang ada di kabupaten, bahkan tadi di kecamatan, harusnya mereka dikasih kewenangan untuk memonitor Ya. lembaga-lembaga pendidikan agama, terutama pesantrennya, apa istilahnya, border school ya, Ya, pesantren atau lembaga sekolah pendidikan ada yang agama. nyebutnya sekolah berasrama begitu ya. Atau sekolah berasrama. Dengan demikian, ya kasus-kasus kekerasan bisa dicegah, dimonitor, bisa dipantau. Ini Bang misalnya ini pengalamannya pernah jadi direktur Pusat Kajian Pelindungan Anak di Medan tuh lembaga besar itu ya. Ya, Pernah juga dari pelaksana jaringan penanggulangan apa ya pekerjaan pekerja anak ya pekerjaan. nasional. Pernah kemudian juga direktur Konsil LSM Indonesia. Wah, ini pas lah ya. Pendekatan-pendekatan yang disampaikan beliau itu menunjukkan bahwa nggak bisa pendekatan hukum aja ya yang bisa dilakukan. Saya sebagai ahli hukum pidana memang kadang-kadang kecewa juga. Hukum pidana itu kan sebetulnya ultimum remedium ya, Bang Misan ya, Bang Ya, Lubi. betul, betul. Jadi begitu ada kasus baru dia dipakai. Jadi kayak Pakai. pemadam kebakaran. Kalau nggak ada kebakaran kan nggak dipakai. Hukum Pakai. pidana begitu juga. Begitu ada kasus baru dipakai. Tapi pendekatan struktural, apalagi kultural. Nah, pendekatan institusional juga untuk. Ya. Jadi bagaimana KPAI ini bisa kuat. Nah, ya. Saya pengen dapat ya singkat aja ya karena channel ini terbatas. Visi Bang Misan untuk memperkuat ya KPAI di masa depan itu seperti apa? Visinya bagaimana? Jadi supaya sahabat hukum pidana itu yakin bahwa kompetensi Bang Misan atau Bang Lubis ini untuk duduk di komisioner itu sangat sangat relevan dan punya mandat dan publik mempercayain itu. Ya, yang pertama adalah pengalaman saya selama ini bahwa ada banyak fungsi sosial tadi yang belum dimobilisasi dan belum disinergikan dalam perlindungan anak. Nah, dan itu ada di dalam salah satu tugas dan fungsinya KPAI di poin ke-6 itu ya. Jadi saya akan menguatkan sinergi ini mulai dari tingkat kementerian lembaga itu sudah dijalankan memang, tapi di tingkat jaringan-jaringan sosial, jaringan masyarakat dan sebagainya. Ini satu yang perlu diperkuat. Yang kedua adalah penjangkauan. Ya, saya pikir penjangkauan tentang pelindungan anak ini tentu di Indonesia dengan konteks archipelagonya yang cukup luas ini tentu harus punya sistem bagaimana informasi perlindungan anak, pengaduan perlindungan anak, pengawasan perlindungan anak
itu jangan sampai kemudian ada yang wilayah-wilayah yang kita anggap tidak pernah punya dapat informasi tentang perlindungan anak atau tidak bisa memberi laporan. Itu yang harus kita pikirkan, bagaimana sistem kita bisa menjangkau sampai tingkat daerah yang paling terpencil sekalipun, atau kita sebut dengan 3T, daerah terluar, terdepan, dan terpencil, misalnya seperti itu. Iya, karena KPAI itu hanya ada di tingkat nasional ya. Ya, dan itu harus dipikirkan juga dia ya, nggak ada di tingkat-tingkat kabupaten kota dalam memantau. Adapun sifatnya masih samar-samar. Kaki mereka ada nggak di daerah-daerah untuk memantau kasus-kasus kekerasan pada anak? Ada daerah-daerah yang memang, karena memang KPA tidak punya kewenangan mandatori untuk menginstruksikan pembentukan. Ya. Undang-undang juga tidak menginstruksikan secara kuat ya dalam frasanya, tapi hanya menyebutkan daerah dapat begitu ya. Itu mungkin Bang Sob yang lebih tahu tentang frasa itu di dalam sebuah konstitusi hukum. Tapi yang ingin saya kuatkan adalah bagaimana komunikasinya, bahwa perlindungan anak pertama adalah menjadi mandat wajib bagi pemerintah daerah. Dalam konteks menyelenggarakan sebagai mandat wajib. Itulah yang didorong oleh KPAI. Itulah yang harus kita perkuat sistemnya. Tanpa harus membentuk KPAI di daerah-daerah ya. Ya, bisa dengan KPAID ataupun tidak dengan KPID, tapi harus clear bagaimana. Karena itu adalah mandat wajib sebuah undang-undang, bahwa penyelenggaraan perlindungan anak adalah mandat wajib seluruh pemerintahan, baik di pusat sampai pun di daerah. Iya, jadi sahabat hukum pidana, dialog ini sangat bermanfaat juga ya untuk look forward ya, supaya kasus-kasus persoalan anak itu jadi nyaman, atmosfer tinggal di Indonesia dimanapun standarnya sama loh. Sekarang di tempat ini aman, tempat ini nggak aman, di sini berbahaya, di sini tidak berbahaya. Jadi anak-anak kita mengalami distorsi ya, dalam keterasingan. Jadi kapan orang tua harus menjaga, kapan orang tua harus bisa meyakinin anaknya itu aman ketika berada di ruang-ruang yang jauh dari pemantauan orang tua. Bang Misan, satu kata untuk penutup sahabat hukum pidana, apa itu? Salam sahabat Indonesia, anak Indonesia maju, Indonesia jaya. Oke, baik Bang Misan atau Bang Lubis ya, terima kasih ya sahabat-sahabat hukum pidana. Terima kasih juga Bang Sofyan sudah diundang channel Bang Sofyan. Ya, ini channel Ahmad Sofyan Law and Justice ya. Jadi ini untuk melihat persoalan-persoalan keadilan. Jadi hari ini kita membahas soal keadilan yang masih belum dirasakan oleh anak-anak Indonesia. Dan ada sosok Bang Misan Lubis sebagai calon komisioner ya KPAI. Semoga Pansel dan Komisi 8 yang membidangin pemilihan komisioner ini bisa mempercayai beliau dan memberikan amanah kepada beliau untuk menjaga anak Indonesia di masa depan. Terima kasih Bang Misan. Salam sehat selalu, salam untuk keluarga dan salam hukum pidana. Salam sahabat anak.